Aku diberi warisan cek sebesar 25 miliar oleh kakekku. Suami dan ibu mertuaku tertawa, mereka bilang aku gila. Mimpi kamu. Mana mampu kakekmu dari kampung itu memberimu harta sebanyak itu. Paginya, pihak bank datang. Ternyata, bukan cuma 25 miliar. Tapi ada satu syarat. Dan aku pastikan, syarat itu membuat mereka menyesal telah menertawakanku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara adzan subuh baru saja berlalu, namun Linda sudah berkutat di dapur sempit yang pengap. Hijab bergo instan yang dipakainya sudah kusam. Warnanya pudar karena terlalu sering dicuci, sama pudarnya dengan wajah lelahnya. Pagi ini, ia harus bergerak lebih cepat. Ibu Rena, ibu mertuanya, semalam mengeluh masuk angin dan pasti akan meminta sarapan bubur ayam komplit sebelum pukul 7. Suaminya, Fahmi, masih mendengkur di kamar, membungkus tubuhnya dengan selimut satu-satunya, sementara Linda tidur di lantai beralaskan kasur lipat tipis. Sudah 3 tahun pernikahannya berjalan, dan selama 3 tahun itu pula, Linda merasa seperti pembantu tanpa bayaran di rumahnya sendiri. Ia bekerja di sebuah pabrik garmen dengan upah yang pas-pasan, namun seluruh gajinya selalu ia serahkan kepada Ibu Rena untuk kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan yang anehnya tidak pernah mencukupi, sementara Fahmi, putranya, tidak pernah bekerja lebih dari sebulan di satu tempat. Linda, air panasku mana? Kamu mau aku mati kedinginan di kamar mandi? Suara Ibu Rena melengking dari dalam kamar mandi. Linda tergopoh. Ia segera menuangkan air panas dari termos ke dalam ember besar dan membawanya. Ini, Bu, ucapnya pelan. Lama sekali. Cepat buatkan bubur, aku lapar, perintah Ibu Rena lagi, tanpa berterima kasih. Linda kembali ke dapur, melanjutkan pekerjaannya. Ia mengaduk bubur sambil matanya sesekali melirik jam dinding. Ia tidak boleh terlambat ke pabrik. Fahmi akhirnya keluar dari kamar, menguap lebar, rambutnya acak-acakan. Ia berjalan ke arah Linda, bukan untuk membantu, tapi untuk mengambil gelas. Ia menenggak air putih di kendi, lalu menatap Linda dari atas ke bawah. Nanti minta uang sama ibu, ya? Aku mau nongkrong sama teman-teman, kata Fahmi enteng. Mas, aku tidak punya uang lagi. Gajiku kan sudah. Ya minta lagi, bilang saja untuk transportasimu. Susah sekali, potong Fahmi. Lagi pula, buat apa kamu pegang uang? Urusanmu itu dapur, cuci baju, dan layani aku. Bukan cari uang. Linda hanya menunduk, menahan perih di hatinya. Ingin rasanya ia berteriak, tapi ia tahu itu percuma. Hijab yang ia kenakan adalah pengingatnya untuk selalu bersabar, tapi kesabarannya terasa hampir habis. Siang harinya, saat istirahat di pabrik, ponsel jadulnya bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal dari kampung halamannya. Dengan ragu, Linda mengangkatnya. Suara di seberang adalah suara Pak RT di kampungnya. Kabar itu singkat, padat, dan menusuk. Kakeknya meninggal dunia tadi pagi. Linda terduduk lemas. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Kakek adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki setelah orang tuanya tiada. Kakek tua yang hidup sederhana di rumah panggung kecil di desa. Kakek yang selalu mengiriminya ubi rebus dan singkong saat ia masih kuliah. Kakek yang selalu tersenyum teduh dan berkata, "Jadi orang sabar ya, enduk. Surga itu bayarannya mahal, salah satunya dengan sabar." Linda pulang dengan langkah gontai. Ia harus meminta izin pada Ibu Rena dan Fahmi untuk pulang kampung, untuk melihat pemakaman kakeknya. Reaksi mereka persis seperti dugaannya. Pulang kampung? Kamu pikir ongkosnya murah? Siapa yang mau bayar? Kami tidak punya uang, bentak Ibu Rena. Lagi pula itu cuma kakekmu, kan? Bukan ibumu. Sudahlah, doakan saja dari sini. Tidak usah buang-buang uang. Iya, Lin. Dengarkan kata ibu, tambah Fahmi, sambil asyik bermain game di ponselnya. Nanti kalau kamu pergi, siapa yang urus rumah? Siapa yang pijat aku? Linda tidak menangis di depan mereka. Ia masuk ke kamar, mengunci pintu, dan menangis dalam diam. Malam itu, ia tidak bisa tidur, memeluk sajadah, mendoakan kakeknya dari jauh. Seminggu berlalu. Linda sudah kembali pada rutinitasnya yang menyakitkan. Sore itu, saat ia sedang menyetrika tumpukan baju Fahmi dan Ibu Rena, seorang kurir datang. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat tebal, berlogo sebuah firma hukum ternama di ibu kota.
Untuk Ibu Linda, kata kurir itu. Linda menerimanya dengan bingung. Jantungnya berdebar. Ibu Rena dan Fahmi kebetulan sedang menonton televisi di ruang depan. Surat apa itu? Dari siapa? Tanya Ibu Rena sinis. Paling surat utang. Linda membuka amplop itu perlahan. Tangannya gemetar. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen legal yang tidak ia mengerti, dan sepucuk surat dari seorang pengacara. Tapi bukan itu yang membuatnya terkejut. Sebuah kertas kecil terselip di antaranya. Selembar cek. Mata Linda membelalak. Ia membaca deretan angka 0 di sana. 1, 2, 3, ada 9 angka 0. 25 miliar rupiah. Gelas di meja yang sedang ia pegang untuk minum terlepas dari genggamannya. Prang. Suara pecahan kaca itu membuat Fahmi dan Ibu Rena menoleh. Bodoh sekali. Pecahkan. Kamu harus ganti. Omel Ibu Rena. Tapi Fahmi lebih dulu melihat cek yang tergeletak di lantai. Ia memungutnya. Matanya menyipit, membaca. Lalu, hening sejenak. Detik berikutnya, tawa Fahmi meledak. Tawa yang keras, menghina, dan menyakitkan. Hahaha. Ya ampun. Linda, kamu dapat cek? 25 miliar? Dari siapa ini? Kakekmu? Ibu Rena ikut mendekat, merebut cek itu dari tangan Fahmi. Matanya yang rabun harus didekatkan. Apa ini? 25 miliar? Hahaha. Ibu Rena tertawa lebih keras dari Fahmi, sampai terbatuk-batuk. Mimpi kalian. Mimpi. Mana mampu kakekmu dari kampung itu memberimu harta sebanyak itu? Kakekmu yang rumahnya saja mau rubuh itu. Fahmi menepuk-nepuk pundak Linda, seolah Linda adalah orang gila. Sayang, kamu pasti terlalu lelah kerja ya? Ini cek palsu. Paling cuma kertas mainan. Hahaha. Kakekmu itu mungkin sudah pikun, mau pamer sama cucunya tapi pakai uang mainan. Benar, timpal Ibu Rena. Tidak usah berhalusinasi. Buang saja kertas sampah itu. Sekarang cepat bereskan pecahan kaca itu sebelum kaki anakku terluka. Fahmi melempar cek itu ke wajah Linda. Kertas itu melayang pelan dan jatuh di atas tumpukan baju kotor. Linda tidak berkata apa-apa. Penghinaan itu sudah terlalu sering ia terima. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia menatap kedua orang yang sedang terbahak-bahak itu. Ibu mertua dan suami yang seharusnya melindunginya, kini menertawakan warisan dari satu-satunya orang yang tulus menyayanginya. Dengan tenang, Linda memungut cek itu. Ia membersihkannya dari debu. Ia melipatnya rapi. Ia tidak membuangnya. Ia hanya tersenyum tipis. Senyuman yang tidak bisa dibaca oleh Fahmi maupun Ibu Rena. Malam itu, ia menyimpan cek itu di dalam kotak kayu kecil peninggalan ibunya, satu-satunya harta pribadinya. Ia akan mencari tahu kebenarannya besok. Pagi harinya, suasana di rumah itu kembali seperti biasa. Ibu Rena sudah mengomel sejak matahari belum terlihat. Fahmi mengeluh sakit kepala karena semalam begadang main game. Linda, seperti biasa, bangun paling awal, menyiapkan sarapan, mencuci piring, dan bersiap untuk berangkat kerja. Cek itu tersembunyi aman di dalam dompetnya yang usang. Ia berencana akan pergi ke bank saat jam istirahat makan siang nanti, meski ia harus berjalan kaki cukup jauh. Ia harus tahu apakah ia sedang dibodohi oleh kakeknya, atau sedang ditertawakan oleh takdir. Bagaimana, Nyonya Miliuner? Ejek Fahmi saat mereka sarapan nasi goreng sisa semalam. Sudah siap membangun istana hari ini? Haha. Ibu Rena ikut menimpali. Jangan lupa belikan kami mobil mewah ya, kalau cek palsumu itu bisa cair. Dasar pemimpi. Linda hanya diam. Ia menghabiskan nasi gorengnya dengan cepat, lalu mencuci piringnya. Ia sudah kebal. Hatinya sudah mati rasa terhadap ejekan mereka. Pukul 7:30 pagi, ketika Linda baru saja hendak memakai sepatu kerjanya yang mulai menganga di bagian depan, sebuah suara mesin mobil yang halus berhenti tepat di depan pagar rumah kontrakan mereka yang sempit. Ini aneh. Di gang mereka, jarang sekali ada mobil masuk. Apalagi mobil dengan suara mesin sehalus itu. Ibu Rena, yang sedang duduk di teras sambil mencari kutu di rambutnya, berteriak. Siapa itu? Mau pamer mobil? Menghalangi jalan saja. Fahmi mengintip dari jendela. Matanya langsung terbelalak. Bu, itu mobil mewah sekali. Hitam, mengkilap. Linda ikut melihat. Sebuah sedan hitam legam yang harganya mungkin 1000 kali lipat dari gaji tahunannya terparkir di sana. Pintu mobil terbuka. 2 orang pria berjas rapi melangkah keluar. Yang satu berusia sekitar 50-an, membawa tas kulit yang tampak berat dan mahal.
Yang satu lagi lebih muda, berpenampilan necis seperti pegawai bank papan atas. Keduanya memancarkan aura profesionalisme dan kekayaan yang sangat kontras dengan lingkungan kumuh itu. Tetangga mulai berbisik-bisik dari balik tirai jendela mereka. Kedua pria itu berjalan mendekati rumah, menatap nomor rumah dengan pasti. "Permisi," kata pria yang lebih tua, suaranya tenang dan berwibawa. Ia mengetuk pintu pagar. Ibu Rena, dengan daster terbaiknya, segera berdiri. "Cari siapa, Pak?" tanyanya, sedikit genit. "Apa benar ini kediaman Ibu Linda?" tanya pria itu sopan. Linda, yang masih memegang sepatunya, maju ke depan. "Iya, Pak. Saya sendiri." Pria itu tersenyum lega. "Syukurlah. Saya pengacara Haris, firma hukum yang mewakili almarhum kakek Anda. Dan ini Pak Rahmat, dari pihak bank." Jantung Linda serasa berhenti berdetak. "Pengacara? Bank?" Fahmi dan Ibu Rena saling berpandangan. Wajah mereka bingung. "Silakan masuk, Pak," kata Linda, mempersilakan mereka masuk ke ruang tamu sempit yang hanya berisi kursi plastik dan meja kecil. Kedua pria itu duduk dengan sedikit canggung. Pak Rahmat meletakkan tasnya di pangkuan. Pengacara Haris menatap lurus ke arah Linda, mengabaikan Fahmi dan Ibu Rena yang kini duduk di samping Linda, memasang telinga baik-baik. "Bu, Ibu Rena bisa tolong buatkan minum?" kata Fahmi, mencoba bersikap seperti tuan rumah. "Ah, tidak perlu repot-repot. Terima kasih," cegah pengacara Haris. "Kami kesini untuk urusan mendesak. Langsung ke intinya saja. Ibu Linda, kemarin Anda sudah menerima amplop dari kami, bukan? Termasuk selembar cek." Ibu Rena langsung menyela. "Oh, cek mainan itu? Pak, kami minta maaf ya. Mungkin cucu menantu saya ini sudah menipu Bapak." "Dia itu?" "Ibu," potong Pak Rahmat dari bank dengan nada tegas namun sopan. Ia membuka tasnya. "Saya di sini untuk memastikan. Cek itu 100% asli, Ibu. Saya Rahmat, kepala cabang dari bank kami. Saya ditugaskan langsung oleh almarhum untuk mengawal pencairan dana ini." Hening. Suara jangkrik di luar terdengar lebih keras. Fahmi, yang sedang menyalakan rokok, membeku. Rokoknya jatuh dari bibirnya yang terbuka. Wajah Ibu Rena berubah dari merah padam karena marah, menjadi putih pucat pasi. Matanya menatap Pak Rahmat, lalu ke pengacara Haris, lalu ke Linda. Apa? Pak? Asli?" Suara Fahmi bergetar. "Sangat asli, Tuan," kata Pak Rahmat. "Dana sebesar 25 miliar rupiah sudah tersedia di rekening khusus atas nama Ibu Linda. Ibu Linda bisa mencairkannya kapan saja. Bahkan sekarang juga, jika beliau mau. Kami sudah membawa dokumen pencairannya." Pak Rahmat mengeluarkan beberapa dokumen dari tasnya. Fahmi menelan ludah. Keringat dingin mulai membanjiri pelipisnya. Ibu Rena tampak linglung, mulutnya komat kamit tanpa suara. Tunggu, kata Fahmi, otaknya tiba-tiba berputar cepat. Ia langsung pindah duduk, merapat ke Linda. Tangannya mencoba merangkul bahu istrinya. "Sayang kan aku sudah bilang cek itu asli. Kamu sih tidak percaya." "Wah, selamat ya, sayang. Kita kaya." Linda hanya diam, ia menepis pelan tangan Fahmi dari bahunya. Pengacara Haris berdeham. "Mohon maaf, Tuan Fahmi. Sebaiknya Anda dengarkan dulu sampai selesai." Pengacara itu kembali menatap Linda. "Ibu Linda, seperti yang saya katakan, cek 25 miliar itu bisa dicairkan sekarang. Tapi, terus terang saja, itu bukan warisan utama Anda." Mata Fahmi dan Ibu Rena yang tadinya sudah membelalak, kini hampir keluar dari rongganya. "Bukan yang utama? Kakek Anda," lanjut pengacara Haris, "juga mewariskan seluruh aset beliau yang lain kepada Anda. Termasuk sebuah rumah mewah di kawasan elit pusat kota, dan seluruh tanah perkebunan beliau di kampung halaman yang luasnya ratusan hektar. Nilainya jauh melampaui 25 miliar itu." Napas Ibu Rena tercekat. Ia memegangi dadanya. "Gila. Kakek tua dari kampung itu ternyata." Saya mau, teriak Fahmi kegirangan. "Ayo, sayang, kita ambil semua." "Tapi," kata pengacara Haris, suaranya menjadi berat dan sangat jelas. Ia menatap tajam bergantian ke arah Fahmi dan Ibu Rena, sebelum akhirnya berhenti di Linda. "Ada satu syarat mutlak yang tertulis dalam surat wasiat." "Syarat apa, Pak?" "Apa saja. Kami pasti penuhi." "Iya kan, Lin?" desak Fahmi, tidak sabar. Pengacara Haris mengambil napas panjang. "Syarat itu membuat suami dan ibu mertua Anda teriak histeris.
Syaratnya adalah seluruh warisan tambahan itu, rumah mewah dan semua tanah perkebunan, hanya akan jatuh ke tangan Ibu Linda, jika dan hanya jika, Ibu Linda telah resmi bercerai dengan suami Anda saat ini, Tuan Fahmi. Ruang tamu sempit itu mendadak terasa hampa udara. Suara pengacara Haris menggema, menusuk telinga Fahmi dan Ibu Rena, lalu berdiam di sana seperti racun yang bekerja lambat. Resmi bercerai. Dua kata itu menghancurkan fantasi indah yang baru terbangun 30 detik sebelumnya. Apa Aa? Suara Ibu Rena akhirnya meledak, melengking tinggi, memecahkan kesunyian yang mencekam. Ia melompat berdiri dari kursinya, telunjuknya yang keriput menuding lurus ke wajah pengacara Haris. Anda jangan mengada-ada. Pak, ini jebakan. Ini tidak adil. Kakek tua itu pasti sudah gila. Dia mau menghancurkan rumah tangga anak saya. Fahmi, di sisi lain, tidak berteriak. Wajahnya yang semula pucat pasi kini berubah menjadi merah padam. Rahangnya mengeras, dan tangannya mengepal erat di atas lutut. Anda tidak bisa melakukan ini, desisnya, suaranya rendah dan bergetar karena marah. Anda tidak punya hak. Linda itu istri saya yang sah. Menurut hukum, semua harta yang dia dapatkan selama pernikahan adalah harta Gonogini. Itu milik kami berdua. Pengacara Haris tetap duduk tenang. Ia tidak gentar sedikitpun. Ia menatap Ibu Rena dengan dingin, lalu beralih ke Fahmi. Silakan duduk, Bu. Dan Anda, Tuan Fahmi, sepertinya salah paham. Saya tidak salah paham. Saya tahu hukum, bentak Fahmi. Kalau begitu, balas Pak Haris, suaranya tetap datar namun penuh wibawa, Anda pasti tahu tentang wasiat. Surat wasiat almarhum kakek Ibu Linda ini sah secara hukum, dibuat dalam keadaan sadar, dan disaksikan oleh notaris. Ini adalah testamentair, murni. Khusus untuk warisan tambahan, yaitu rumah mewah di Menteng seluas 1.000 meter persegi dan perkebunan sawit serta agrowisata di Jawa Barat seluas 200 hektar, kakek Anda menetapkan obskortende forwarde. Istilah hukumnya adalah syarat penangguh. Fahmi dan Ibu Rena terdiam, tidak mengerti istilah itu, tapi raut wajah mereka menunjukkan ketakutan. Pak Haris melanjutkan, artinya, harta tambahan itu statusnya menggantung. Aset itu belum menjadi milik Ibu Linda. Aset itu baru akan beralih kepemilikannya kepada Ibu Linda setelah syaratnya terpenuhi. Syaratnya adalah terbitnya akta cerai yang berkekuatan hukum tetap. Sebelum syarat itu terpenuhi, aset itu bukan milik siapa-siapa, dan oleh karena itu, Tuan Fahmi, aset itu sama sekali tidak bisa dikategorikan sebagai harta Gonogini. Penjelasan itu seperti palu godam yang menghantam kepala Fahmi. Laki-laki itu terduduk lemas. Tidak ada celah. Lalu kalau mereka tidak bercerai, tanya Ibu Rena, suaranya kini bergetar cemas. Jika Ibu Linda memutuskan untuk tetap dalam pernikahannya, jawab Pak Haris sambil melihat dokumennya, maka syarat tersebut dianggap tidak terpenuhi. Seluruh aset tambahan itu, sesuai wasiat, akan 100% disumbangkan ke panti asuhan dan lembaga amal atas nama almarhum kakek. Tidak. Jangan. Ibu Rena berteriak histeris lagi. Jangan. Itu uang kita. Itu bukan uang Anda, Bu, potong Pak Rahmat dari bank, akhirnya bersuara. Nadanya tegas. Uang itu milik almarhum, dan beliau berhak menentukan akan diberikan kepada siapa. Tugas kami hanya menjalankan amanah. Linda, yang sedari tadi hanya diam, menunduk menatap lantai retak di bawah kakinya. Pikirannya berputar. Kakeknya yang ia kira hanya petani singkong sederhana. Kakeknya yang selalu ia kirimi uang 10.000 rupiah dari sisa gajinya, yang selalu ditolak halus oleh kakek. Ternyata, kakeknya tahu. Kakeknya pasti tahu semua penderitaannya selama ini. Dia tahu bagaimana menantunya, Fahmi, memperlakukannya. Dia tahu bagaimana besannya, Ibu Rena, menghinanya. Warisan ini bukan sekadar uang. Ini adalah kunci. Kakeknya memberinya kunci untuk keluar dari penjara ini. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Linda. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata haru, marah, dan kelegaan yang bercampur aduk. Ia teringat tawa Fahmi dan Ibu Rena kemarin. Cek palsu. Kertas mainan. Pemimpi. Sementara itu, Fahmi dan Ibu Rena sedang mengalami kepanikan internal. Otak mereka yang materialistis berputar cepat. Bercerai berarti kehilangan Linda, tapi mempertahankan Linda berarti kehilangan rumah mewah dan perkebunan. Tapi, tunggu dulu. Fahmi tiba-tiba mendapat ide. Wajahnya berubah. Ia menatap Linda, yang masih menunduk. Sayang, panggil Fahmi, suaranya tiba-tiba lembut,
Sangat kontras dengan bentakannya tadi. Ia bergeser, mencoba merangkul Linda. Sayang, jangan didengarkan. Ini pasti akal-akalan kakekmu saja. Linda mengangkat wajahnya. Ia menatap suaminya. Tatapannya kosong, tapi Fahmi salah mengartikannya sebagai kebingungan. Pak, kata Fahmi kepada pengacara Haris, bagaimana kalau kami bercerai di atas kertas saja? Hanya untuk memenuhi syarat? Setelah hartanya cair, kami bisa rujuk lagi. Bisa kan? Pengacara Haris tersenyum tipis. Tuan Fahmi, almarhum sudah mengantisipasi hal itu. Di dalam wasiat juga tertulis, jika Ibu Linda terbukti rujuk atau menikah kembali dengan Anda setelah perceraian, seluruh aset tambahan itu akan ditarik kembali oleh yayasan. Fahmi terbelalak. Kakek tua itu benar-benar menutup semua jalan. Ibu Rena melihat situasi ini dengan panik. Pilihannya hanya dua, cerai dan dapat harta, atau tetap menikah dan tidak dapat apa-apa selain 25 miliar. Bagi Ibu Rena, 25 miliar itu besar, tapi rumah mewah dan perkebunan ratusan hektar itu jauh lebih menggiurkan. Kalau begitu, kata Ibu Rena pelan, menatap Fahmi dengan tatapan penuh arti. Ya sudah, cerai saja. Fahmi kaget menatap ibunya. Ibu. Tidak apa-apa, nak, kata Ibu Rena cepat. Cerai saja dulu. Nanti kita atur lagi. Yang penting uangnya aman dulu. Linda mendengar percakapan itu. Ia mendengar bagaimana suami dan ibu mertuanya dengan enteng merencanakan perceraiannya, bukan untuk kebebasannya, tapi untuk mengamankan harta. Seolah dia adalah barang yang bisa ditukar tambah. Baiklah, pengacara Haris berdiri. Pak Rahmat ikut berdiri. Sepertinya diskusi kami sudah selesai. Tunggu, kata Fahmi panik. Jangan pergi dulu. Pak Haris menatap Linda. Ibu Linda, keputusan ada di tangan Anda. Kami tidak bisa memaksa. Namun, untuk cek 25 miliar itu, statusnya berbeda. Cek itu adalah pemberian tunai, tidak terikat syarat perceraian. Uang itu milik Anda sepenuhnya, kapanpun Anda mau. Pak Rahmat maju. Dokumen pencairannya sudah saya bawa, Bu. Ibu Linda bisa tanda tangan sekarang, dan sore ini uang itu sudah masuk rekening pribadi ibu yang baru. Rekening pribadi? Tanya Fahmi curiga. Ya. Almarhum sudah membukakan rekening baru atas nama Ibu Linda saja. Rekening ini tidak bisa diakses oleh siapapun selain beliau. Jelas Pak Rahmat. Wajah Fahmi dan Ibu Rena kembali pucat. Bu Linda? Tanya Pak Haris lembut. Linda menarik napas panjang. Ini saatnya. Ia menatap Fahmi. Ia menatap Ibu Rena. Ia melihat keserakahan yang begitu telanjang di mata mereka. Saya? Tentu saja dia mau tanda tangan. Potong Fahmi, mencoba tersenyum ramah ke Pak Rahmat. Iya kan, sayang? Ayo tanda tangan. Itu uang kita. Tolong, kata Linda, suaranya pelan tapi tegas. Jangan sebut itu uang kita. Itu uang saya. Fahmi dan Ibu Rena tertegun. Ini pertama kalinya Linda membantah mereka di depan orang lain. Saya mau tanda tangan, kata Linda kepada Pak Rahmat. Pak Rahmat segera menyerahkan dokumen dan pulpen. Tunggu. Ibu Rena mencoba merebut pulpen itu. Jangan, Lin, nanti dulu, kita bicarakan baik-baik. Pengacara Haris menahan tangan Ibu Rena. Ibu, mohon jangan menghalangi. Ini hak Ibu Linda. Dengan tangan sedikit gemetar, Linda membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Sekali, 2 kali, 3 kali. Selesai, kata Pak Rahmat, mengambil kembali dokumen itu dengan lega. Selamat, Bu Linda. Anda resmi menjadi miliuner. Nanti sore tim kami akan mengantarkan kartu debit dan buku tabungan prioritas Anda ke alamat yang Anda tuju. Alamat? Tanya Linda bingung. Ya. Ibu tidak mungkin kembali ke sini, kan? Kata Pak Haris. Kakek Anda sudah menyiapkan cafe house sementara untuk Anda. Sebuah apartemen mewah. Tim kami akan mengantar Anda ke sana sekarang, jika Anda bersedia. Mata Fahmi dan Ibu Rena membelalak ngeri. Mereka akan membawa Linda pergi. Tidak bisa, teriak Fahmi. Dia istri saya. Dia tidak boleh pergi. Pengacara Haris menatap Fahmi. Dia masih istri Anda, Tuan. Tapi dia juga klien kami yang keselamatannya harus kami jaga. Dan terus terang, setelah mendengar ancaman perceraian ini, kami tidak yakin beliau aman di sini bersama Anda dan ibu Anda. Pengacara Haris menoleh ke Linda. Bu Linda, mari. Barang-barang Anda? Linda menggeleng. Saya tidak punya apa-apa. Ia menatap hijab kusam dan baju pabrik yang ia kenakan.
Saya hanya bawa diri saya saja. Bagus, kata Pak Haris. Ayo. Saat Linda melangkah menuju pintu, Fahmi dan Ibu Rena tersadar dari hipnotis mereka. Linda, jangan pergi. Fahmi melompat, mencoba meraih lengan Linda. Namun, pengacara Haris lebih cepat. Tubuhnya yang tegap menghalangi Fahmi. Tuan Fahmi, saya peringatkan Anda. Jangan gunakan kekerasan. Ada 2 pengawal saya menunggu di luar mobil. 1 sentuhan saja pada klien saya akan panggil polisi. Ancaman itu berhasil. Fahmi membeku, tapi matanya memancarkan kebencian. Ibu Rena, melihat hartanya berjalan keluar pintu, segera mengubah taktik. Taktik histeria gagal, kini saatnya memakai topeng sandiwara. Nak, Linda, jangan, nak. Suara Ibu Rena tiba-tiba berubah lirih, penuh air mata buaya. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai, merangkak, dan memeluk kaki Linda. Nak, maafkan ibu, nak. Isaknya. Ibu salah. Ibu memang mulutnya jahat. Tapi ibu sayang sama kamu, Lin. Ibu sudah anggap kamu kayak anak ibu sendiri. Linda berhenti melangkah. Ia menatap nanar ke arah kepala ibu mertuanya yang kini bersujud di kakinya yang beralaskan sepatu kerja usang. Sayang seperti anak sendiri? Hatinya mencibir. Anak sendiri yang mana? Yang dipaksa menyerahkan seluruh gajinya? Yang tidur di lantai beralas tipis? Yang makan nasi sisa kemarin? Fahmi melihat akting ibunya. Ia segera ikut bergabung. Ia tidak berlutut, tapi ia memasang wajah paling memelas yang ia bisa. Sayang, kamu tegas sama aku, kata Fahmi, suaranya dibuat serak seolah menahan tangis. Kamu lupa janji kita? Kita menikah untuk sehidup semati. Kamu lupa? Aku cinta mati sama kamu, Lin. Cinta mati. Linda hampir tertawa. Cinta yang mana? Cinta yang menyuruhnya memijat kakinya sampai jam 2 pagi setelah Linda pulang kerja? Cinta yang membiarkannya dicaci maki oleh ibunya sendiri tanpa membela? Cinta yang mengambil uangnya untuk membeli rokok dan nongkrong? Iya, nak, sambung Ibu Rena, masih memeluk kaki Linda. Jangan dengarkan pengacara itu. Dia itu setan. Dia mau menghancurkan rumah tangga kita. Kakekmu itu jahat. Lin, dia sudah mati tapi masih mau bikin kita menderita. Benar, seru Fahmi. Kakekmu itu tidak mau lihat kita bahagia. Dia sengaja mengadu domba kita. Kamu jangan terhasut. Sayang, uang 25 miliar itu sudah cukup buat kita. Buat apa rumah mewah? Buat apa perkebunan? Kebahagiaan kita lebih penting, kan? Linda menatap Fahmi. Kebahagiaan kita? Atau kebahagiaanmu? Tanyanya pelan. Fahmi tergagap. Tentu saja kebahagiaan kita. Aku janji, Lin. Aku janji aku akan berubah. Aku akan cari kerja. Aku akan jadi suami yang baik buat kamu. Aku akan belikan kamu baju baru, hijab baru, apa saja yang kamu mau. Aku janji, nak, timpal Ibu Rena. Mulai sekarang, kamu tidak usah kerja lagi. Kamu duduk saja di rumah kayak ratu. Biar ibu yang kerjakan semuanya. Ibu yang masak, ibu yang cuci baju, ibu yang pel. Beneran, nak? Ibu janji. Janji-janji itu terdengar sangat indah. Janji-janji yang seharusnya ia dengar 3 tahun lalu. Tapi sekarang, janji itu terdengar hampa, palsu, dan menjijikan. Janji itu keluar hanya karena ada angka 25 miliar dan ancaman perceraian. Sudah selesai bicaranya? Tanya Linda. Suaranya dingin, tanpa emosi. Fahmi dan Ibu Rena kaget. Mereka mendongak. Wajah Linda yang mereka lihat bukan lagi wajah Linda yang penurut dan penakut. Wajah itu tenang, matanya tajam, dan ada senyum tipis yang teramat dingin di bibirnya. Pak Haris, kata Linda, tidak lagi mempedulikan 2 orang yang bersandiwara di depannya. Saya siap pergi. Linda menarik kakinya dari pelukan Ibu Rena. Tarikannya pelan, tapi sangat kuat dan mantap, membuat Ibu Rena terjerembab ke belakang. Linda. Fahmi berteriak. Kali ini bukan lagi rayuan, tapi bentakan penuh amarah. Topengnya lepas. Kamu berani melawan aku. Kamu berani. Kamu sudah sombong karena uang. Hah? Dasar menantu durhaka, jerit Ibu Rena, ikut berdiri. Wajahnya yang tadi basah air mata palsu kini berkerut marah. Tidak tahu diuntung. Dikasih hati minta jantung. Kamu kira kamu siapa? Tanpa Fahmi, kamu itu bukan siapa-siapa. Linda berhenti di ambang pintu. Ia membalikkan badannya. Ia menatap Ibu Rena,
lalu Fahmi. Anda salah, Bu, kata Linda. Justru karena saya sadar saya ini siapa, makanya saya pergi. Saya Linda. Saya bukan pembantu kalian. Saya bukan mesin uang kalian. Dan mulai hari ini, Linda menatap lurus ke mata Fahmi. Saya bukan lagi istri yang bisa kamu injak-injak. Tanpa berkata apa-apa lagi, Linda melangkah keluar dari rumah kontrakan pengap itu. Ia melangkah melewati pagar berkarat, diiringi oleh tatapan tetangga yang berbisik-bisik. Pak Haris dan Pak Rahmat berjalan di sampingnya, mengawalnya. Jemput saya, Pak. Tolong jemput saya. Linda berteriak, menirukan suara Ibu Rena dengan nada mengejek, lalu tertawa pelan. Bukan. Linda tidak melakukan itu. Linda hanya diam. Dia berjalan lurus. Linda, awas kamu ya. Kalau kamu berani ceraikan aku tidak akan pernah kasih, teriak Fahmi dari teras. Kamu akan jadi janda. Janda miskin. Linda tidak menoleh. Ia sudah tahu Fahmi akan berkata begitu. Miskin? Ia baru saja menandatangani pencairan 25 miliar. Pintu mobil mewah itu terbuka. Pengawal membukakannya. Linda masuk. Hijabnya yang kusam ia rapikan. Mobil itu melaju pelan, meninggalkan gang sempit itu. Di dalam mobil yang sejuk dan wangi, Linda menatap keluar jendela. Ia melihat Fahmi dan Ibu Rena yang berdiri di depan rumah, menatap kepergiannya dengan wajah penuh amarah dan kekalutan. Mereka berteriak-teriak, tapi suaranya tidak terdengar lagi. Kita ke apartemen dulu, Bu, kata pengacara Haris dari kursi depan. Ibu bisa istirahat. Besok, kita mulai urus semuanya. Pakaian dan semua kebutuhan ibu sudah disiapkan di sana. Linda mengangguk. Ia bersandar di jok kulit yang empuk. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia bisa bernapas lega. Ini bukan akhir. Ini adalah awal. Awal dari pembalasannya. Ia akan membuat Fahmi dan Ibu Rena menyesal. Menyesal seumur hidup mereka karena telah menertawakan cek itu, karena telah menghinanya, dan karena telah meremehkan kakeknya. Mobil sedan mewah itu melaju dengan tenang, membelah jalanan kota yang ramai. Di dalam, Linda duduk kaku di jok kulit yang empuk. Udara sejuk dari pendingin mobil terasa asing di kulitnya, begitu pula keheningan yang nyaman. Bertahun-tahun, satu-satunya suara yang menemaninya di perjalanan adalah deru mesin angkot yang bising atau omelan Fahmi jika ia terpaksa mengantarnya dengan motor pinjaman. Kini, ia diapit oleh 2 pria profesional dan dikawal oleh pengawal tak terlihat. Rasanya seperti mimpi. Mobil itu membawanya menjauh dari gang sempit yang pengap, menjauh dari rumah yang lebih terasa seperti penjara, menjauh dari 3 tahun hidupnya yang penuh hinaan. Ia menatap tangannya yang terlipat di pangkuan. Tangan yang kasar karena mencuci baju dan piring, tangan yang pegal karena bekerja di pabrik. Tangan yang sama, yang beberapa menit lalu, telah menandatangani dokumen bernilai 25 miliar. Mereka tiba di sebuah gedung apartemen yang menjulang tinggi di pusat kota. Lobinya berkilauan dengan lantai marmer dan lampu kristal. Seorang petugas keamanan membukakan pintu untuknya dengan hormat. Menyapanya, "Selamat sore, Ibu Linda." Linda hanya bisa mengangguk. Pengacara Haris menuntunnya ke lift pribadi yang langsung menuju ke lantai penthouse. "Kakek Anda sudah membeli unit ini 5 tahun lalu," jelas Pak Haris sambil menekan kartu akses. Beliau bilang, "Ini untuk jaga-jaga." Saya rasa, beliau sudah tahu hari ini akan tiba. Pintu lift terbuka, dan Linda melangkah masuk ke sebuah ruangan yang membuatnya menahan napas. Ruangan itu luas, dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit, menyuguhkan pemandangan kota 180 derajat. Perabotannya mewah namun minimalis, didominasi warna krem dan kayu hangat. Ada dapur bersih yang berkilauan, sofa bludru yang besar, dan sebuah tempat tidur king size di kamar utama yang menghadap langsung ke pemandangan kota. "Semuanya sudah disiapkan, Bu," kata Pak Haris. "Di lemari ada pakaian baru. Kulkas sudah terisi. Di meja itu ada ponsel baru, nomor baru. Hanya Ibu yang tahu nomornya. Nomor lama Ibu, sebaiknya Ibu matikan." Linda berjalan perlahan, menyentuh permukaan meja makan dari marmer. Ia melihat pantulan dirinya di jendela. Seorang wanita dengan hijab kusam, baju pabrik lusuh, dan mata yang lelah. Tapi di balik mata itu, ada api kecil yang baru saja dinyalakan. Saya tidak tahu harus bagaimana, Pak," bisik Linda. "Untuk malam ini, Ibu tidak perlu melakukan apa-apa," kata Pak Haris lembut. "Makan, mandi air hangat, dan tidur nyenyak. Ibu pantas mendapatkannya. Besok, kita akan mulai menyusun rencana. Tim pengacara perceraian terbaik sudah saya hubungi. Mereka akan menemui Ibu besok pagi."
Setelah Pak Haris dan Pak Rahmat pergi, Linda sendirian di istana barunya. Ia berdiri di tengah ruangan selama hampir 1 jam, hanya diam. Lalu, ia berjalan ke kamar mandi yang lebih besar dari kamar tidurnya di rumah kontrakan. Ia menyalakan shower air hangat, dan berdiri di bawahnya tanpa melepas pakaian. Ia menangis. Bukan tangis kesedihan. Itu adalah tangis pelepasan. Ia menangis untuk 3 tahun kesabarannya, 3 tahun harga dirinya yang diinjak-injak, 3 tahun penghinaannya. Lama ia menangis, sampai air matanya kering. Ia lalu melepas pakaiannya yang basah kuyup. Ia menggosok tubuhnya kuat-kuat, seolah ingin menghilangkan semua jejak Fahmi dan Ibu Rena dari kulitnya. Ia membuang baju pabrik dan hijab kusam itu ke tempat sampah. Ia tidak akan pernah memakainya lagi. Ia membuka lemari pakaian. Di dalamnya, tergantung rapi puluhan baju baru. Gamis-gamis katun yang lembut, blus sutra, dan deretan hijab baru aneka warna, semuanya sopan dan elegan. Ia mengambil gamis rumah berwarna biru langit dan hijab instan yang senada. Ia bercermin di cermin besar. Ia masih Linda. Masih wanita berhijab. Tapi ia bukan lagi Linda yang sama. Malam itu, ia makan malam sendirian di meja makan mewahnya. Hanya sepiring nasi dan telur mata sapi yang ia masak sendiri. Tapi rasanya ini adalah makanan ternak yang pernah ia makan. Malam itu, ia tidur di atas kasur yang terasa seperti awan. Ia tidak lagi tidur di lantai, tidak lagi kedinginan. Ia tidur nyenyak, tanpa ada suara dengkuran Fahmi atau teriakan Ibu Rena. Sementara itu, di gang sempit di belahan kota lain, neraka baru saja dimulai. Fahmi dan Ibu Rena berdiri terpaku di teras rumah kontrakan. Mobil mewah itu sudah lama hilang dari pandangan, tapi gema suaranya masih terngiang. Dia pergi. Dia benar-benar pergi. Desis Fahmi, tangannya terkepal. Sombong. Baru pegang uang sedikit saja sudah sombong. Sedikit kamu bilang, jerit Ibu Rena. 25 miliar. Dan dia membawanya pergi. Ini semua salahmu, Fahmi. Kenapa kamu biarkan dia pergi? Kenapa tidak kamu kunci dia di kamar? Bagaimana aku mau menguncinya? Ada pengacara dan pengawal, balas Fahmi, tak kalah keras. Lagi pula, ini juga salah ibu. Kalau saja ibu tidak menghina kakeknya kemarin, mungkin dia tidak akan segila ini. Kenapa jadi salah ibu? Ibu kan bicara fakta. Perdebatan sengit mereka terhenti ketika seorang pria parubaya datang dengan motor bututnya. Itu Pak RT, sekaligus pemilik kontrakan. Loh, Bu Rena, Pak Fahmi. Kok teriak-teriak? Ada apa? Ah, tidak, Pak RT, kata Ibu Rena, mencoba tersenyum. Ini, tadi ada sedikit masalah keluarga. Pak RT mengangguk-angguk. Oh, begitu. Syukurlah kalau begitu. Saya kesini cuma mau memberitahu. Tadi istri Pak Fahmi, Bu Linda, menelepon saya. Fahmi dan Ibu Rena langsung waspada. Linda? Dia bilang apa? Tanya Fahmi cepat. Beliau bilang, beliau sudah melunasi kontrakan ini untuk 6 bulan ke depan, kata Pak RT. Fahmi dan Ibu Rena bernapas lega. Ah, syukurlah. Ternyata dia masih ingat kita, gumam Ibu Rena. Tapi, lanjut Pak RT, Bu Linda berpesan. Uang sewa itu dibayar lunas. Dengan syarat, rumah ini harus dikosongkan dalam waktu 24 jam. Beliau bilang, beliau mau merenovasi rumah ini untuk disumbangkan ke yayasan. Jantung Fahmi dan Ibu Rena serasa copot. Apa? Diusir? Ini rumah kami, teriak Fahmi. Maaf, Pak Fahmi. Secara hukum, yang menyewa dan membayar adalah Ibu Linda. Saya tidak mau ikut campur urusan keluarga. Tapi perintah beliau jelas. 24 jam dari sekarang. Kalau tidak, beliau bilang akan menyuruh tim pengacaranya yang mengurus. Saya tidak mau repot, Pak. Pak RT menstarter motornya. Saya permisi dulu. Fahmi dan Ibu Rena terduduk lemas di kursi plastik mereka yang reot. Diusir. Mereka benar-benar diusir. Ini gila. Ini tidak mungkin. Fahmi panik. Ia meraih ponselnya, mencoba menelepon Linda. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Fahmi membanting ponselnya ke lantai. Ia mencoba lagi, dan lagi. Hasilnya sama. Coba ke bank, pekik Ibu Rena. Kita ke bank itu. Kita bilang kita ini keluarganya. Kita bisa ambil uangnya. Mereka bergegas pergi ke bank tempat Pak Rahmat bekerja. Dengan pakaian seadanya, mereka mencoba masuk ke lobi utama. Tapi Satpam segera menghentikan mereka. Maaf, Pak, Bu.
Ada keperluan apa? Saya mau ketemu Pak Rahmat. Bilang saja, ini Fahmi, suaminya Linda. Satpam itu berbicara ke walkie-talkie-nya. Tak lama, ia kembali. Maaf, Pak. Pak Rahmat sedang sibuk. Dan ada pesan dari beliau, nama Bapak dan Ibu sudah masuk daftar hitam. Bapak dan Ibu dilarang masuk ke bank ini. Apa? Daftar hitam? Kurang ajar. Satpam menekan tombol, dan dua petugas keamanan lain yang berbadan lebih besar datang. Fahmi dan Ibu Rena terpaksa mundur. Mereka diusir dari bank, disaksikan banyak orang. Malam itu, mereka kembali ke rumah kontrakan dengan tangan hampa. Mereka harus berkemas. Dengan marah dan putus asa, mereka memasukkan baju-baju mereka ke dalam kardus dan tas plastik. Tidak ada lagi tawa hina. Yang ada hanya sumpah serapah dan penyesalan yang terlambat. Ini adalah langkah pertama Linda. Tanpa menyentuh mereka, ia sudah berhasil membuat mereka menjadi gelandangan. 3 hari berlalu. Bagi Linda, 3 hari itu adalah proses adaptasi yang cepat. Pagi pertama, ia terbangun karena kebiasaan, mengira ia terlambat menyiapkan sarapan. Namun saat membuka mata, ia melihat langit pagi dari jendela kamarnya yang besar. Ia sendirian, dan ia aman. Pagi itu, tim pengacara perceraian datang menemuinya. 3 orang, 2 pria dan 1 wanita, semuanya berpenampilan tajam dan profesional. Mereka dipimpin oleh seorang pengacara wanita bernama Ibu Astrid, yang terkenal paling galak di ruang sidang. Selamat pagi, Bu Linda, sapa Ibu Astrid, menjabat tangan Linda dengan erat. Pak Haris sudah menceritakan garis besarnya. Tim kami akan mengurus segalanya. Yang kami butuhkan dari Ibu adalah kekuatan mental. Sidang perceraian bisa jadi kotor, terutama jika menyangkut harta. Saya siap, jawab Linda. Suaranya mantap. Saya hanya punya satu permintaan. Saya tidak mau dia dan ibunya mendapatkan 1 rupiah pun dari saya. Tidak dari 25 miliar itu, tidak dari warisan kakek yang lain. Ibu Astrid tersenyum. Saya suka klien yang tahu maunya. Tapi untuk memastikan itu, kita butuh lebih dari sekadar ketidakcocokan. Kita harus membuktikan Tuan Fahmi tidak layak mendapatkannya. Disinilah pengacara Haris angkat bicara. Kakek Anda, Bu Linda, sebelum beliau wafat, pernah bercerita kepada saya. Beliau curiga suami Anda tidak beres. Beliau merasa ada yang aneh dengan cara Tuan Fahmi memperlakukan ibu. Itulah mengapa beliau menyusun surat wasiat serumit ini. Linda terdiam. Kakeknya, bahkan dari jauh, bisa melihat apa yang coba ia sembunyikan. Saya sarankan, lanjut Pak Haris, kita sewa detektif swasta. Kita cari tahu apa yang sebenarnya Tuan Fahmi lakukan di belakang Anda selama ini. Ini akan menjadi amunisi kita di pengadilan. Biayanya? Jangan khawatir. Semua sudah diatur oleh kakek Anda. Linda mengangguk setuju. Lakukan, Pak. Saya mau tahu semuanya. Sementara tim hukum dan detektif mulai bekerja, Linda tidak tinggal diam. Ia mulai membangun kembali hidupnya. Pak Rahmat dari bank datang dan memberinya pelajaran singkat tentang manajemen keuangan. Linda, yang dulunya hanya memegang gaji untuk diserahkan, kini belajar tentang investasi, deposito, dan saham. Ia juga mulai berani keluar. Dengan mobil dan sopir pribadi yang disediakan Pak Haris, ia pergi ke sebuah butik muslimah. Ia membeli beberapa set gamis baru yang lebih pantas, hijab-hijab sutra yang cantik, dan sebuah tas tangan. Ia bukan lagi Linda yang kusam. Penampilannya kini mencerminkan status barunya, seorang wanita terhormat. Di sisi lain kota, Fahmi dan Ibu Rena sedang menjalani karma mereka. Setelah diusir dari kontrakan, mereka benar-benar menjadi gelandangan. Mereka mencoba menumpang di rumah saudara, tapi setelah mendengar mereka diceraikan oleh istri kaya, tidak ada yang mau menerima. Mereka dicap sebagai suami dan mertua gagal. Akhirnya, dengan sisa uang di dompet Fahmi, mereka menyewa kamar kos sempit dan pengap di pinggir kota. Kamar itu tidak ada jendelanya, berbau asap rokok, dan kamar mandinya harus berbagi dengan 10 kamar lain. Ini semua gara-gara kamu, jerit Ibu Rena di kamar sempit itu. Kalau saja kamu jadi suami yang benar, kerja yang becus, Linda tidak akan jadi sombong begitu. Ibu diam, bentak Fahmi, frustrasi. Kepalaku pusing. Aku lapar. Bagaimana mau makan? Uang kita habis. Kamu cari kerja sana. Kerja di mana? Siapa yang mau terima aku begini? Mereka yang terbiasa dilayani, kini harus melakukan segalanya sendiri. Tidak ada lagi bubur ayam di pagi hari, tidak ada lagi pijatan malam hari.
Yang ada hanya pertengkaran, saling menyalahkan, dan bau kemiskinan yang menusuk. Tapi tidak ada sedikit pun penyesalan atas perlakuan mereka terhadap Linda. Yang ada hanya amarah karena harta mereka direbut. Seminggu kemudian, detektif swasta yang disewa Pak Haris datang ke apartemen Linda. Ia membawa sebuah map coklat tebal. "Tidak sulit, Bu Linda," kata detektif itu. "Target Anda, Tuan Fahmi, sangat ceroboh. Dia tidak rapi bermainnya." Detektif itu meletakkan map di atas meja. "Saya permisi." Linda duduk sendirian di sofa mewahnya. Tangannya sedikit gemetar saat membuka map itu. Lembar pertama adalah foto. Jantungnya serasa diremas. Itu Fahmi. Sedang tertawa lebar, merangkul seorang wanita. Wanita itu muda, berpakaian ketat, dan tidak berhijab. Mereka tampak mesra. Foto berikutnya, mereka sedang makan di restoran cepat saji. Foto berikutnya, mereka berboncengan motor. Foto berikutnya, mereka masuk ke sebuah hotel melati. Linda menutup matanya sejenak. Sakit. Tentu saja sakit. Tapi rasa sakit itu cepat tergantikan oleh amarah yang dingin. Jadi, ini yang dilakukan suaminya di saat ia bekerja banting tulang di pabrik. Ia membuka lembar berikutnya. Ini bukan foto. Ini adalah salinan rekening koran. Rekening sebuah bank, atas nama Ibu Rena. Linda membaca baris demi baris. Setiap bulan, selama 3 tahun terakhir, ada aliran dana masuk rekening itu. Jumlahnya bervariasi. Tapi tanggalnya selalu sama, 1 hari setelah Linda gajian. Itu uangnya. Itu uang gajinya. Fahmi dan Ibu Rena telah bersekongkol di belakangnya. Mereka bilang uang gajinya habis untuk bayar kontrakan, bayar listrik, dan makan. Ternyata, mereka mencurinya. Mereka menabungnya diam-diam di rekening Ibu Rena. Linda melihat saldo akhirnya. Hampir 50 juta rupiah. Detektif itu juga menyertakan transkrip percakapan WhatsApp yang berhasil ia dapatkan. Percakapan antara Fahmi dan Ibu Rena. "Fahmi, Bu, Linda sudah transfer. Aman. Ibu Rena, bagus. Sedikit lagi kita bisa beli rumah kecil itu. Nanti kalau sudah lunas, kamu ceraikan saja perempuan bodoh itu. Bikin repot. Fahmi, sabar, Bu. Biar dia kerja dulu buat kita. Hahaha. Perempuan bodoh. Itu julukan mereka untuknya." Linda membalik ke halaman terakhir. Ini adalah temuan paling menyakitkan. Sebuah foto dari media sosial wanita simpanan Fahmi. Wanita itu berpose selfie, memamerkan sebuah gelang emas baru di pergelangan tangannya. Linda mengenali gelang itu. Bulan lalu, Ibu Rena tiba-tiba sakit parah. Fahmi datang menangis padanya, bilang butuh uang untuk biaya rumah sakit. Linda tidak punya uang. Lalu Fahmi mengeluarkan sebuah gelang emas. "Ini gelang warisan ibuku, Lin," katanya waktu itu. "Terpaksa aku jual buat biaya ibu. Tapi uangnya masih kurang." Linda, yang kasihan, akhirnya mengambil jam lembur ganda di pabrik selama 2 minggu untuk menutupi kekurangan itu. Sekarang ia melihatnya. Gelang itu tidak pernah dijual. Ibu Rena tidak pernah sakit parah. Uang lemburnya ia berikan agar suaminya bisa membelikan gelang, warisan, itu untuk simpanannya. Cukup. Sudah cukup. Linda tidak menangis. Ia mengambil ponsel barunya. Ia menelepon pengacara Haris. "Halo, Pak Haris," katanya. Suaranya tenang, tapi mematikan. "Saya sudah lihat semuanya. Saya punya bukti perselingkuhan, dan bukti pencurian uang." "Bagus, Bu. Itu akan sangat." "Saya tidak mau dia dapat sepeser pun," potong Linda. "Malah, saya mau tuntut balik semua uang saya yang mereka curi. Semua uang gaji saya selama 3 tahun. Biarkan mereka yang membayar." Hening sejenak di telepon. "Bisa diatur, Bu Linda," jawab Pak Haris. "Semua bisa diatur. Kalau begitu, besok, Ibu sudah siap? Kita kunjungi aset kakek Anda yang di kampung. Anda perlu melihat istana yang sedang Anda perjuangkan." Perjalanan menuju kampung kakeknya adalah perjalanan yang sunyi. Linda duduk di kursi belakang sebuah mobil SUV mewah yang dikirimkan oleh Pak Haris. Ini adalah pertama kalinya ia bepergian jauh bukan untuk bekerja. Ia mengenakan gamis katun berwarna zaitun yang nyaman dan hijab pashmina yang serasi, pakaian yang ia beli dengan uangnya sendiri beberapa hari lalu. Penampilannya sudah jauh berubah. Tak ada lagi wajah kusam dan lelah, tak ada lagi pakaian lusuh yang berbau asap dapur. Kulitnya kini lebih terawat, dan matanya memancarkan ketenangan yang baru ia temukan.
Di sampingnya, duduk pengacara Haris, menemaninya untuk peninjauan aset. Pak Haris, panggil Linda pelan, memecah kesunyian. Saya masih tidak mengerti. Kakek saya, beliau orang yang sangat sederhana. Rumahnya di kampung dulu hanya rumah panggung kecil dari kayu. Saya ingat, lantainya berderit setiap saya melangkah. Apakah rumah itu yang beliau wariskan? Pak Haris menoleh dari kertas-kertas yang sedang dibacanya, lalu tersenyum tipis. Sederhana itu pilihan, Bu Linda. Kakek Anda memilih hidup sederhana di depan mata orang, tapi beliau membangun kerajaan di belakang layar. Beliau bukan orang biasa. Dan, kampung yang akan kita datangi, mungkin sedikit berbeda dari yang ada di ingatan ibu. Linda semakin bingung, namun ia memilih diam. Ia percaya pada Pak Haris, sama seperti ia percaya pada kakeknya. Setelah menempuh perjalanan hampir 4 jam, mobil keluar dari jalan tol dan memasuki area perbukitan yang sejuk. Jalannya mulus beraspal, di kiri kanannya terhampar pemandangan hijau yang menyejukkan mata. Ini bukan jalanan desa berbatu yang ia ingat. Mobil mereka kemudian melambat di depan sebuah gerbang raksasa yang terbuat dari kayu jati kokoh dan besi tempa. Di atas gerbang itu, terukir nama, Kencana Agrowisata Estate. Linda tertegun. Kita mampir ke tempat wisata, Pak. Sopir menghentikan mobil di depan pos satpam. Pak Haris menurunkan kaca jendela. Kami dari firma hukum. Sudah ada janji. Satpam yang berseragam rapi itu memberi hormat, dan gerbang raksasa itu terbuka secara otomatis tanpa suara. Kita sudah sampai, Bu Linda, kata Pak Haris. Selamat datang di kampung kakek Anda. Mobil kembali melaju. Linda menatap keluar jendela dengan mulut sedikit terbuka. Ini bukan kampung. Ini adalah sebuah dunia lain. Sejauh mata memandang, terhampar perkebunan teh yang tertata rapi, diselingi oleh kebun buah naga dan stroberi. Ada danau buatan yang berkilauan di kejauhan, dengan vila-vila kecil bergaya modern tradisional di tepinya. Karyawan berseragam terlihat sibuk merawat tanaman dan melayani pengunjung di area restoran outdoor. Semua ini, bisik Linda. Semua ini milik kakek Anda, jawab Pak Haris. Dan sekarang, milik Ibu. Agrowisata seluas 200 hektar ini adalah salah satu yang terbesar di provinsi ini. Beliau membangunnya dari nol selama 30 tahun terakhir. Mobil terus menanjak, melewati jalanan pribadi yang lebih kecil, menjauh dari area wisata publik. Mereka memasuki kawasan yang lebih privat, dijaga oleh gerbang kedua. Di puncaknya, di atas bukit tertinggi yang menghadap langsung ke danau dan hamparan kebun, berdirilah sebuah rumah. Linda kehabisan kata-kata. Itu bukan rumah. Itu adalah istana. Sebuah bangunan modern yang didominasi kaca, baja, dan kayu premium. Arsitekturnya menyatu dengan alam, dengan kolam renang infinity yang seolah menyambung dengan langit. Mobil berhenti di lobi utama. Beberapa pelayan rumah tangga yang berseragam rapi sudah berbaris menyambut. Selamat datang, Nyonya muda, sapa mereka serentak. Linda melangkah masuk dengan kaki gemetar. Interiornya luar biasa. Perabotannya mewah, tapi terasa hangat dan nyaman. Dan di dinding ruang keluarga yang besar, tergantung sebuah lukisan cat minyak. Lukisan kakeknya, tersenyum teduh. Di sampingnya, tergantung foto-foto. Foto Linda saat masih bayi, digendong kakek. Foto Linda saat wisuda sarjana, yang ia kirimkan lewat pos. Kakeknya memajang semua itu. Seorang wanita paruh baya, kepala pelayan, mendekat. Nyonya, kamar Anda sudah disiapkan. Linda menatap Pak Haris, matanya berkaca-kaca. Kakek, beliau menyiapkan semua ini? Pak Haris mengangguk. Beliau tahu ibu adalah satu-satunya pewarisnya. Beliau hanya menunggu waktu yang tepat. Beliau tidak ingin ibu hidup menderita. Syarat perceraian itu adalah cara beliau untuk memastikan ibu bebas sepenuhnya sebelum menerima semua ini. Linda akhirnya menangis. Menangis di pelukan kepala pelayan itu. Kakeknya telah memberinya lebih dari sekadar harta. Beliau memberinya kebebasan, harga diri, dan sebuah rumah. Sementara itu, di kamar kos sempit yang berbau lembab, Fahmi dan Ibu Rena hampir gila. Uang mereka benar-benar habis. Mereka sudah menjual ponsel Fahmi yang tersisa untuk makan mie instan selama seminggu. Aku tidak tahan lagi, teriak Fahmi, menendang dinding triplek. Kita harus cari Linda. Dia pasti sembunyi di kampung kakeknya. Bagaimana kita tahu alamatnya? Balas Ibu Rena. Aku ingat. Dulu dia pernah cerita nama desanya. Desa Sukamakmur. Fahmi bergegas. Dengan sisa-sisa tenaga dan harapan palsu,
ia dan Ibu Rena mengumpulkan uang receh terakhir mereka. Mereka bahkan terpaksa menjual cincin kawin emas palsu milik Ibu Rena untuk ongkos bus. Setelah perjalanan 8 jam yang melelahkan dengan bus antar kota yang reot, mereka tiba di desa Sukamakmur. Desa itu memang ada. Tapi desa itu miskin, berdebu, dan panas. Tidak ada tanda-tanda kekayaan. Yang mana rumah kakeknya? Tanya Ibu Rena, mengelap keringat. Mereka bertanya ke warung. Permisi, kenal dengan kakeknya Linda? Yang katanya kaya raya? Orang-orang di warung tertawa. Kaya raya? Di sini semua petani, Mas. Tidak ada yang kaya raya. Paling-paling juga Pak Lurah. Fahmi dan Ibu Rena bingung. Mereka berjalan tak tentu arah, lapar dan putus asa. Tiba-tiba, mata Fahmi menangkap sesuatu di kejauhan, di atas bukit. Sebuah gerbang megah. Kencana Agro Estate. Mungkin di dalam situ, gumam Fahmi. Dengan sisa tenaga, mereka berjalan kaki berkilo-kilometer menanjak menuju gerbang itu. Penampilan mereka sudah seperti gembel. Lusuh, kotor, dan bau keringat. Mereka tiba di gerbang utama, di pos satpam. Permisi, Pak, kata Fahmi, mencoba terdengar sopan. Saya mau ketemu Linda. Pemilik tempat ini. Saya suaminya. Satpam itu menatap mereka dari atas ke bawah dengan tatapan curiga. Ibu Linda? Pemilik? Mohon maaf, Pak. Ibu Linda sedang sip. Sudah buat janji? Tidak perlu janji. Saya ini suaminya. Dia istri saya, teriak Fahmi, mulai tidak sabar. Iya. Saya mertuanya, timpal Ibu Rena. Biarkan kami masuk. Linda, keluar kamu. Anak durhaka. Ibu Rena mulai berteriak-teriak histeris di depan gerbang. Satpam itu segera mengambil walkie-talkie-nya. Pos 1 ke pos utama. Ada 2 orang gila mengaku suami dan mertua nyonya muda. Mohon petunjuk. Tak lama, jawaban datang. Perintah dari Pak Haris. Tunjukkan fotonya. Satpam itu mengeluarkan ponselnya, menunjukkan sebuah foto yang sudah dikirimkan oleh Pak Haris seminggu lalu. Foto Fahmi dan Ibu Rena, diambil diam-diam saat mereka diusir dari ban. Ini bapak dan ibu, kan? Tanya Satpam. Fahmi dan Ibu Rena kaget. Pak Haris berpesan, kata Satpam itu dengan nada dingin. Nama Pak Fahmi dan Ibu Rena ada di daftar hitam. Anda dilarang masuk ke seluruh properti milik Ibu Linda. Sekarang, silakan pergi baik-baik, atau kami panggil keamanan internal. Apa? Kurang ajar. Fahmi mencoba menerobos palang pintu. 2 satpam lain yang berbadan lebih besar segera keluar dari pos, membawa pentungan. Fahmi dan Ibu Rena terpaksa mundur. Linda, keluar. Jangan sembunyi kamu. Dasar istri tidak tahu diri. Fahmi berteriak sekuat tenaga. Tiba-tiba, langit yang mendung pecah. Hujan deras turun mengguyur. Dalam sekejap, Fahmi dan Ibu Rena basah kuyup. Jauh di atas bukit, di dalam istananya yang hangat, Linda berdiri di balkon kamarnya. Ia baru saja selesai mandi air hangat dan mengenakan gamis bludru yang lembut. Ia memegang secangkir coklat panas. Ia bisa melihat gerbang utama yang kecil di kejauhan. Ponselnya berdering. Itu kepala keamanan. Selamat sore, Nyonya. Maaf mengganggu. Tuan Fahmi dan Ibu Rena ada di gerbang depan. Mereka berteriak-teriak. Hujan sangat deras. Apa perlu kami usir paksa? Linda diam sejenak. Ia bisa membayangkan pemandangan itu. 2 orang yang telah menghinanya habis-habisan, kini berdiri kedinginan di luar gerbang, basah kuyup seperti tikus got. Tidak usah diusir, jawab Linda, suaranya tenang. Biarkan saja. Nanti mereka capek sendiri. Toh hujan ini dingin sekali. Linda menutup teleponnya. Ia menyesap coklat panasnya. Ia tidak merasakan kasihan. Ia hanya merasakan keadilan. Ia memandang hujan deras itu. Dulu, ia sering menangis dalam hujan agar Fahmi dan Ibu Rena tidak tahu. Sekarang, biarkan hujan yang menertawakan mereka. Linda berbalik, menutup pintu kaca balkonnya yang tebal. Suara hujan dan teriakan putus asa di kejauhan itu langsung senyap. Ia tidak mendengarnya lagi. Hari sidang perceraian itu akhirnya tiba. Ruang tunggu pengadilan agama terasa pengap dan tegang. Ada kontras yang sangat mencolok di kedua sisi ruangan. Di satu sisi, Linda duduk dengan tenang di bangku kayu. Ia mengenakan gamis berwarna biru tua yang elegan, dipadukan dengan hijab senada. Wajahnya bersih tanpa riasan berlebih, namun memancarkan aura ketegasan.
Di sampingnya duduk Ibu Astrid, pengacara wanitanya yang berpenampilan tajam, dan pengacara Haris yang membawa tas kerja tebal berisi tumpukan dokumen. Mereka tampak siap tempur, terorganisir, dan berwibawa. Di sisi lain ruangan, di sudut paling jauh, duduklah Fahmi dan Ibu Rena. Penampilan mereka adalah kebalikan dari Linda. Fahmi tampak kuyu. Kemeja batik yang dipakainya terlihat kusam dan kusut, rambutnya berminyak, dan matanya merah kurang tidur. Ibu Rena, yang duduk di sampingnya, mengenakan kerudung lama yang warnanya sudah pudar. Matanya bengkak, entah karena menangis sungguhan atau karena sandiwara. Sejak insiden di gerbang agrowisata itu, hidup mereka semakin hancur. Mereka tidak punya uang untuk menyewa pengacara yang layak. Mereka hanya didampingi seorang pengacara pro bono, bantuan hukum gratis, yang masih muda dan terlihat gugup, membolak-balik berkasnya dengan tangan gemetar. Sidang nomor 214, penggugat Linda melawan tergugat Fahmi, silakan masuk ruangan. Jantung Linda berdebar, tapi ia mengendalikannya. Ia menarik napas panjang, lalu berjalan masuk dengan langkah mantap, didampingi tim hukumnya. Fahmi dan Ibu Rena mengikuti di belakang seperti bayangan, berjalan membungkuk. Ruang sidang itu dingin. Hakim ketua yang memimpin sidang adalah seorang wanita parubaya yang berwajah tegas dan tidak banyak bicara. Baik. Sidang dibuka. Pihak penggugat, silakan sampaikan tuntutan Anda, kata hakim. Ibu Astrid berdiri. Suaranya jelas dan lantang memenuhi ruangan. Terima kasih, Yang Mulia. Klien kami, Ibu Linda, menggugat cerai suaminya, Tuan Fahmi, atas dasar perlakuan tidak pantas, penelantaran ekonomi, kekerasan psikis, dan adanya pihak ketiga. Fahmi langsung tersentak mendengar kata, pihak ketiga. Selain itu, lanjut Ibu Astrid, kami juga mengajukan tuntutan ganti rugi material atas penggelapan dana yang dilakukan oleh Tuan Fahmi dan ibunya, Ibu Rena, terhadap penghasilan Ibu Linda selama 3 tahun masa pernikahan. Ibu Rena terpekik pelan. Pengacara pro bono Fahmi terlihat semakin pucat. Keberatan, Yang Mulia, seru pengacara Fahmi, suaranya sedikit gemetar. Ini tuduhan tidak berdasar. Klien saya adalah suami yang baik. Justru Ibu Linda yang berubah sejak beliau mendapatkan warisan. Dia terbutakan oleh harta dan melupakan kewajibannya sebagai istri. Fahmi segera menyambung. Air matanya mulai mengalir, persis seperti yang ia latih bersama ibunya. Benar, Bu Hakim. Saya cinta sekali sama Linda. Saya tidak mau cerai. Dia yang mau meninggalkan saya karena saya miskin. Dia durhaka, Bu Hakim. Dia menelantarkan saya dan ibu saya. Ibu Rena ikut menangis meraung-raung. Iya, Bu Hakim. Anak saya dizalimi. Linda itu sudah kami anggap anak sendiri, tapi dia buang kami seperti sampah. Tolong kami, Bu Hakim. Drama itu begitu meyakinkan, sampai beberapa pengunjung sidang mulai berbisik-bisik. Hakim ketua mengetuk palu. Tenang. Ini ruang sidang, bukan panggung sandiwara. Pihak penggugat, apa bukti Anda? Ibu Astrid tersenyum tipis. Fakta, Yang Mulia. Kami tidak akan berdebat. Kami hanya akan menyajikan fakta. Ibu Astrid menyerahkan dokumen pertama kepada majelis hakim. Fakta pertama, penelantaran ekonomi. Ini adalah slip gaji Ibu Linda selama 3 tahun bekerja di pabrik garmen. Dan ini, ia menyerahkan map kedua, adalah salinan rekening koran atas nama Ibu Rena. Mohon perhatikan, Yang Mulia. Setiap tanggal 1, sehari setelah Ibu Linda gajian, sejumlah besar uang ditransfer dari rekening Ibu Linda ke rekening Tuan Fahmi, lalu dari rekening Tuan Fahmi ditransfer lagi ke rekening tabungan rahasia atas nama Ibu Rena. Wajah Fahmi dan Ibu Rena langsung berubah seputih kapas. Totalnya, lanjut Ibu Astrid, selama 3 tahun, mereka diam-diam telah mengambil dan menabung uang Ibu Linda sebesar Rp52.700.000. Sementara klien kami, suara Ibu Astrid sengaja ia keraskan, harus makan nasi sisa dan tidur di lantai. Itu fitnah, teriak Ibu Rena. Linda ikhlas memberikannya. Itu untuk biaya rumah tangga. Biaya rumah tangga, balas Ibu Astrid. Kalau begitu, mari kita lihat fakta kedua. Ia menekan tombol di laptopnya. Sebuah layar proyektor di dinding ruang sidang menyala. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Yang Mulia. Foto pertama muncul. Foto Fahmi sedang merangkul mesra wanita lain di sebuah restoran. Tidak. Fahmi melompat berdiri. Itu editan. Foto berikutnya. Fahmi dan wanita yang sama, masuk ke sebuah hotel melati. Tanggalnya tercetak jelas di sudut foto. Hari kerja, jam 2 siang,
saat Linda sedang bekerja di pabrik. Seluruh ruang sidang terhenyak. Ibu Rena menatap anaknya dengan ngeri. Bukan karena Fahmi selingkuh, tapi karena ia begitu bodoh sampai tertangkap basah. Dan fakta ketiga, Ibu Astrid tidak memberi mereka jeda. Foto gelang emas di tangan wanita simpanan itu muncul. Ini adalah gelang yang Tuan Fahmi akui sebagai warisan ibunya, yang katanya akan dijual untuk biaya pengobatan Ibu Rena. Faktanya, Ibu Astrid memutar sebuah rekaman suara. Terdengar suara Fahmi dan Ibu Rena. Rekaman yang diambil detektif saat mereka bertengkar di kamar kos. Suara Ibu Rena, ini semua gara-gara kamu. Kalau saja kamu tidak gatal main perempuan pakai gelang itu, kita tidak akan diusir. Suara Fahmi, kenapa jadi salahku? Kan ibu yang punya ide soal sakit parah itu. Sialan, ketahuan kan? Ruang sidang itu meledak dalam bisikan ngeri. Pengacara pro bono Fahmi hanya bisa menunduk, menutupi wajahnya. Ia kalah telak. Cukup. Fahmi mengamuk. Matanya merah. Ia sudah tidak peduli. Ia menunjuk lurus ke arah Linda. Kamu menjebakku. Kamu jahat, Linda. Kamu pakai uang kakekmu untuk menghancurkan aku. Dasar perempuan sialan. Fahmi mencoba menerjang ke arah Linda. Keamanan, teriak hakim ketua. Dua petugas keamanan langsung membekuk Fahmi, memborgol tangannya ke belakang saat ia terus memberontak dan menyumpah. Ibu Rena pingsan di kursinya. Tapi kali ini, tidak ada yang peduli. Drama itu sudah basi. Hakim ketua mengetuk palu berkali-kali. Diam. Semuanya diam. Tuan Fahmi, jaga sikap Anda atau saya akan tambahkan tuntutan penghinaan terhadap pengadilan. Suasana akhirnya hening. Hanya isak tangis Fahmi yang tertahan yang terdengar. Hakim ketua menatap tumpukan bukti dengan wajah geram. Ia memandang Fahmi dan Ibu Rena dengan jijik. Ini adalah sidang perceraian paling menjijikan yang pernah saya pimpin, katanya dingin. Ia menoleh ke Linda. Ibu Linda, apa ada yang ingin ibu sampaikan? Linda berdiri. Ia berjalan beberapa langkah ke depan. Ia menatap Fahmi, yang kini terduduk di lantai dengan tangan terborgol. Ia menatap Ibu Rena yang pura-pura pingsan. Suaranya tenang, tapi setiap katanya terdengar jelas di seluruh ruangan. Yang mulia, dulu, suami saya dan ibu mertua saya menertawakan saya. Mereka bilang warisan kakek saya itu, cek palsu, dan kertas mainan. Hari ini, saya di sini bukan karena uang itu. Saya di sini untuk mengambil kembali hidup saya yang mereka curi. Saya tidak minta apa-apa. Linda menarik napas. Saya hanya minta cerai. Dan saya menuntut semua uang saya yang mereka ambil, 52.700.000 itu, dikembalikan. Setiap rupiahnya. Hakim ketua menatap Fahmi. Tergugat, apa Anda masih menolak bercerai? Fahmi hanya bisa menggeleng, air mata dan ingusnya bercampur. Ia sudah hancur. Baiklah. Hakim ketua mengetuk palunya. Gugatan cerai dikabulkan. Talak 1. Kedua, pengadilan memerintahkan Tuan Fahmi dan Ibu Rena untuk mengembalikan seluruh dana sebesar 52.700.000 rupiah kepada Ibu Linda. Rekening Ibu Rena segera dibekukan, dan Tuan Fahmi diwajibkan membayar dengan cara mencicil jika tidak mampu membayar lunas, dengan penyitaan aset jika diperlukan. Sidang ditutup. Palu diketuk 3 kali. Selesai. Linda memejamkan mata sejenak, mengucap syukur dalam hati. Ia berbalik. Ia berjalan keluar dari ruang sidang. Kepalanya tegak, hijabnya rapi. Ibu Astrid dan Pak Haris tersenyum bangga di belakangnya. Di luar, saat ia melangkah di koridor yang terang, ia merasa seperti baru saja keluar dari terowongan yang gelap. Ia bebas. Benar-benar bebas. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Linda melangkah keluar dari gedung pengadilan agama itu, hijab birunya berkibar pelan tertiup angin sore. Matahari masih bersinar terang, seolah merayakan hari kebebasannya. Pak Haris dan Ibu Astrid berjalan di sampingnya, tersenyum lega. Tidak ada pesta, tidak ada perayaan. Baginya, ini adalah penutupan bab yang menyakitkan, bukan sebuah kemenangan yang patut dibanggakan. Kemenangan sesungguhnya adalah ia selamat. Ia tidak perlu menoleh ke belakang lagi. Namun, di dalam ruang sidang yang kini sepi, babak baru bagi Fahmi dan Ibu Rena baru saja dimulai. Babak itu bernama penyesalan. Setelah Linda pergi, petugas keamanan melepaskan borgol sementara di tangan Fahmi. Ibu Rena, yang pingsan, terpaksa bangun sendiri karena tidak ada yang peduli untuk membangunkannya. Pengacara pro bono mereka menatap keduanya dengan pandangan lelah dan sedikit jijik. Tugas saya selesai. Putusan sudah jelas.
Kalian berutang 52.700.000 rupiah, katanya, lalu membereskan berkas dan pergi begitu saja. Mereka berdua terduduk di bangku kayu yang keras, sendirian di koridor yang mulai lengang. Ini semua salahmu, desis Fahmi, matanya menatap liar ke arah ibunya. Kalau saja ibu tidak serakah. Kalau saja ibu tidak punya ide menabung uangnya di rekening ibu. Kita tidak akan ketahuan. Plah, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Fahmi. Tangan Ibu Rena bergetar hebat. Berani kamu salahkan ibu? Kamu yang tidak berguna. Kamu yang gatal main perempuan. Kamu yang bodoh. Kenapa harus pakai gelang itu? Kenapa harus ketahuan? Kamu anak sialan. Ibu yang sialan, balas Fahmi, tidak peduli lagi. Sekarang bagaimana? Uang di rekening ibu dibekukan. Habis kita. Kita harus bayar utang. Pertengkaran hebat itu berlanjut. Mereka saling menyalahkan, saling memaki, di koridor pengadilan, disaksikan sisa-sisa pengunjung yang menatap mereka dengan hina. Mereka yang tadinya kompak dalam kejahatan, kini pecah berantakan saat karma datang menagih. Mereka pulang ke kamar kos sempit dan pengap itu dengan berjalan kaki. Tidak ada uang tersisa untuk naik angkot. Setibanya di sana, pemilik kos sudah menunggu di depan pintu. Maaf, Pak Fahmi, Bu. Sewanya sudah habis kemarin. Kapan mau dibayar? Fahmi dan Ibu Rena pucat pasi. Mereka sudah tidak punya apa-apa lagi. Malam itu, mereka diusir dari kamar kos. Benar-benar diusir. Dengan sisa tenaga, Fahmi menggotong Ibu Rena yang tiba-tiba mengeluh dadanya sesak, membawa 2 tas plastik berisi pakaian kusam mereka. Mereka menjadi gelandangan. Mereka tidur di emperan toko yang sudah tutup. Dinginnya lantai trotoar menembus pakaian tipis mereka. Nyamuk berpesta di kulit mereka. Ibu Rena, yang terbiasa mengomel dan memerintah, kini hanya bisa menangis sesenggukan. Fahmi, ibu lapar. Ibu tidak kuat. Diam, Bu, bentak Fahmi. Aku juga lapar. Stres, kelelahan, dan gizi buruk membuat kondisi Ibu Rena menurun drastis. Keluhannya tentang dada sesak dan kepala pusing bukan lagi sandiwara. 2 hari tidur di jalanan, Ibu Rena terserang stroke ringan. Mulutnya menjadi mencong sebelah, dan bicaranya peluh. Ia tidak bisa lagi berjalan. Fahmi terpaksa mengurusnya. Ia yang harus mencari makan, ia yang harus membersihkan kotoran ibunya. Karma memukulnya tepat di wajah. Dulu ia dan ibunya memperlakukan Linda seperti pembantu. Kini, ia menjadi pembantu untuk ibunya sendiri, dalam kondisi paling hina. Untuk bertahan hidup, Fahmi terpaksa bekerja. Tapi dengan penampilan seperti gembel dan tanpa ijazah yang jelas, tidak ada pekerjaan layak yang mau menerimanya. Ia akhirnya menjadi pemulung, mengais-ngais sampah, mencari botol plastik dan kardus bekas. Setiap hari, ia mendorong gerobak sampah sewaan, dengan ibunya yang setengah lumpuh duduk di atas tumpukan kardus, meracau tidak jelas. Mereka tinggal di sebuah gubuk kardus di bawah jembatan layang, di bantaran kali yang bau. Setiap hari, Fahmi harus mengumpulkan uang setidaknya 10.000 rupiah untuk membeli sebungkus nasi dan air, dibagi berdua dengan ibunya. Uang puluhan juta yang dulu mereka curi dari Linda, kini terasa seperti mimpi yang sangat jauh. Sementara Fahmi dan Ibu Rena menjalani hukuman dunia mereka, Linda sedang membangun dunianya yang baru. Setelah perceraiannya sah, seluruh warisan kakeknya, rumah mewah di kota dan agrowisata, resmi jatuh ke tangannya. Ia pindah ke istana kakeknya di atas bukit, tapi ia tidak berleha-leha. Ia belajar. Setiap hari, ia didampingi Pak Haris dan tim manajer profesional yang dulu dipekerjakan kakeknya. Ia belajar tentang manajemen agrowisata, tentang investasi, tentang ekspor-impor. Otaknya yang cerdas, yang selama ini tumpul karena urusan rumah tangga, kini bersinar terang. Dalam 6 bulan, ia sudah menguasai seluk-beluk bisnis kakeknya. Tapi Linda tidak lupa daratan. Ia ingat penderitaannya. Ia ingat bagaimana rasanya menjadi perempuan yang tidak berdaya. Suatu hari, ia berdiri di depan rumah kontrakan kecil di gang sempit tempat ia dulu tinggal. Rumah itu sudah kosong. Ia membelinya dari Pak RT. Ibu yakin mau beli rumah ini? Tanya Pak Haris, bingung. Tempat ini? Saya yakin, Pak, kata Linda. Saya tidak mau merobohkannya. Saya mau merenovasinya. Linda menuangkan sebagian dari 25 miliar itu untuk proyek pribadinya. Rumah kontrakan itu ia rombak total. Ia membeli 3 rumah petak lain di sampingnya. Ia membangun sebuah bangunan 2 lantai yang bersih dan asri. 1 tahun setelah hari perceraiannya, tempat itu diresmikan.
Sebuah papan nama besar terpasang di depannya, Rumah Aman Kencana. Sebuah rumah singgah gratis, lengkap dengan konseling psikologis dan pelatihan keterampilan, khusus untuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang ingin memulai hidup baru. Media meliputnya. Acara peresmian itu dihadiri oleh wali kota dan banyak aktivis perempuan. Linda, dengan gamis sutra berwarna krem dan hijab yang anggun, berdiri di podium, memberikan pidato. Saya mendedikasikan tempat ini, katanya, suaranya tenang namun bergetar, untuk semua perempuan yang pernah merasa sendirian. Untuk semua perempuan yang pernah merasa tidak berharga, yang pernah dihina, dan yang suaranya direnggut. Saya ingin bilang, kalian tidak sendirian. Selalu ada kesempatan kedua. Di bawah jembatan layang yang bising, Fahmi sedang menyuapkan nasi basi ke mulut ibunya yang meracau. Matanya secara tidak sengaja tertuju pada televisi 14 inci butut di sebuah warung Tegal di seberang kali. Warung itu sedang menyiarkan berita lokal. Ia melihatnya. Ia melihat Linda di layar televisi. Linda yang cantik, yang bersinar, yang dihormati. Linda yang dikelilingi pejabat. Linda yang sedang tersenyum. Senyum yang sama sekali berbeda dari senyum dingin saat terakhir kali ia melihatnya di pengadilan. Ini senyum tulus. Di layar, tertulis, Linda Kencana, filantropis muda, resmikan rumah aman untuk korban KDRT. Fahmi membeku. Sendok di tangannya jatuh ke tanah yang kotor. Perempuan bodoh. Perempuan yang ia sebut, pemimpi. Perempuan yang ceknya ia sebut, kertas mainan. Kini perempuan itu ada di televisi, dipanggil, filantropis muda. Linda. Rintih Ibu Rena. Ia juga melihatnya. Untuk sesaat, mata tuanya yang keruh tampak jernih. Ia melihat apa yang telah mereka buang. Fahmi menunduk. Ia menatap gerobak sampahnya. Ia mencium bau busuk dari kali. Ia merasakan sengatan matahari di kulitnya yang dekil. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Bukan tangis sandiwara. Bukan tangis kemarahan. Tapi tangis penyesalan yang sesungguhnya. Penyesalan yang sudah terlambat. Ia sadar, ia tidak hanya kehilangan uang 25 miliar. Ia tidak hanya kehilangan rumah mewah dan perkebunan. Ia telah membuang satu-satunya berlian yang pernah ia miliki. 2 tahun telah berlalu sejak hari bersejarah di ruang sidang itu. Linda Kencana kini bukan lagi sekadar nama. Ia adalah simbol. Di bawah kepemimpinannya, Kencana Agrowisata Estate berkembang pesat, membuka 2 cabang baru dan menjadi salah satu pengekspor buah tropis terbesar di negeri itu. Rumah Aman Kencana juga telah menampung dan membantu puluhan wanita menemukan kembali hidup mereka. Linda sendiri telah tumbuh menjadi wanita bisnis yang dihormati, cerdas, dan tetap rendah hati. Hijabnya yang elegan kini sering menghiasi sampul majalah bisnis dan sosial. Ia menemukan kebahagiaannya bukan hanya dalam harta, tapi dalam memberi arti pada kehidupan orang lain. Kekayaan tidak mengubahnya. Ia tetap Linda yang bangun sebelum subuh untuk sholat. Tapi kini ia melakukannya di musola pribadinya yang menghadap kebun teh, bukan di kamar sempit yang pengap. Ia tetap Linda yang ramah. Tapi kini ia dikelilingi oleh orang-orang tulus yang menghargainya, bukan oleh parasit yang menggerogotinya. Di sisi lain takdir, kehidupan Fahmi dan Ibu Rena telah mencapai titik terendahnya, dan menetap di sana. Mereka tidak lagi tinggal di bawah jembatan. Setelah berbulan-bulan memulung, Fahmi berhasil mengumpulkan cukup uang untuk menyewa 1 kamar petak yang lebih buruk dari kamar kos mereka dulu. Ukurannya hanya 3 kali 3 meter, berdinding triplek, dengan bau got yang menyengat. Stroke Ibu Rena semakin parah. Ia kini benar-benar lumpuh separuh badan. Ia tidak bisa bicara, hanya bisa meracau dan menangis. Seluruh hidup Fahmi kini terkuras untuk mengurus ibunya, ibu yang telah menyeretnya ke jurang kehancuran. Hutang 52,7 juta rupiah itu masih menghantuinya. Pengadilan berhasil menyita seluruh isi rekening Ibu Rena, tapi itu hanya menutupi sebagian kecil. Sisanya, menjadi utang abadi Fahmi. Setiap bulan, juru sita datang mengambil paksa hampir seluruh penghasilannya dari memulung, menyisakan hanya cukup untuk sebungkus nasi. Ia terperangkap dalam lingkaran setan yang ia ciptakan sendiri. Suatu hari, obat Ibu Rena habis. Ibunya kejang-kejang karena demam tinggi. Fahmi panik. Ia tidak punya uang sepeser pun. Puskesmas menolaknya karena ia tidak punya jaminan. Dalam keputusasaan yang memuncak, ia teringat sesuatu. Lobi kantor pusat Kencana Group. Ia pernah melihatnya di berita. Dengan sisa tenaga, ia menggendong ibunya di punggungnya. Ia berjalan kaki berkilo-kilometer, dari perkampungan kumuh tempat tinggalnya menuju distrik bisnis pusat kota. Ia tiba di depan sebuah gedung pencakar langit yang berkilauan.
Kencana Tower. Penampilannya begitu menyedihkan. Pakaiannya compang-camping, tubuhnya bau keringat dan sampah. Ibu Rena di punggungnya merintih pelan. Ia mencoba masuk. Berhenti. Dua petugas keamanan berbadan tegap langsung mengadangnya di pintu kaca yang mengkilap. Mau apa Anda? Ini bukan tempat pemulung. Saya mau ketemu Linda. Desis Fahmi, napasnya tersengal. Saya Fahmi, suaminya. Tolong, ibu saya sakit. Petugas keamanan itu tertawa. Suami Nyonya Linda? Hahaha. Anda mimpi, Pak. Nyonya Linda tidak punya suami. Sekarang pergi, sebelum kami panggil polisi. Tidak. Saya harus ketemu dia. Linda. Fahmi berteriak putus asa, mencoba menerobos. Tepat pada saat itu, lift pribadi di lobi berdentang. Pintu stainless steelnya terbuka. Keluarlah Linda, didampingi oleh pengacara Haris dan beberapa direkturnya. Linda tampak sangat profesional dengan setelan blazer dan celana panjang berwarna putih gading, hijabnya ditata rapi. Mereka sedang tertawa pelan, mendiskusikan rapat yang baru saja selesai. Melihat keributan di lobi, langkah Linda terhenti. Mata Fahmi terkunci pada sosok itu. Sosok istrinya. Mantan istrinya. Yang begitu bersih, begitu wangi, begitu jauh. Linda, teriak Fahmi sekali lagi. Linda menoleh. Untuk sepersekian detik, ia membeku. Ia mengenali suara itu. Ia mengenali dua sosok menyedihkan di depan pintu itu. Pria kurus dekil yang menggendong wanita tua yang lumpuh. Fahmi memanfaatkan keterkejutan petugas keamanan. Ia berlari, menyeret tubuhnya, dan menjatuhkan diri tepat di kaki Linda. Ia tidak peduli lagi dengan harga diri. Ia meletakkan ibunya yang terkulai di lantai marmer yang dingin, lalu bersujud, memeluk kaki Linda. Linda, maafkan aku, Lin. Isaknya, air mata dan ingus bercampur dengan debu di wajahnya. Maafkan, tolong, Lin selamatkan ibu. Dia sekarat, aku mohon. Ibu Rena, yang terbaring di lantai, menatap Linda dengan mata tuanya yang penuh ketakutan dan penyesalan. Tangannya yang lumpuh mencoba meraih-meraih, suaranya hanya, eung-eung. Lobi yang tadinya sibuk itu menjadi senyap. Semua karyawan dan tamu berhenti, menyaksikan drama yang luar biasa itu. Pak Haris melangkah maju untuk melindungi Linda, tapi Linda mengangkat tangannya, menghentikannya. Linda menatap dua sosok yang terkapar di kakinya. Pemandangan ini, dulu, merekalah yang membuatnya bersujud. Dulu, merekalah yang tertawa di atas penderitaannya. Dengan gerakan yang tenang dan anggun, Linda berjongkok. Ia menyamakan tingginya dengan Fahmi yang masih tersungkur. Seluruh lobi menahan napas. Mas Fahmi, kata Linda. Suaranya lembut, tapi terdengar jelas di keheningan itu. Sangat kontras dengan teriakan histeris Fahmi. Fahmi mendongak, matanya penuh harap. Dulu, lanjut Linda, menatap lurus ke mata Fahmi. Kamu dan ibu pernah tertawa sangat keras. Kamu bilang kakekku pikun. Kamu bilang warisan 25 miliar itu, cek palsu, hanya pantas untuk bungkus cabai. Wajah Fahmi memucat. Linda beralih menatap Ibu Rena yang gemetaran di lantai. Dan ibu bilang saya, menantu durhaka. Ibu bilang saya, perempuan bodoh, yang tidak tahu diuntung. Maaf. Hanya itu yang bisa keluar dari mulut Fahmi. Linda tersenyum. Senyum tipis yang sangat dingin. Kalian tahu? Kalian benar. Saya memang bodoh. Bodoh karena pernah percaya pada kalian. Bodoh karena pernah menghabiskan 3 tahun hidup saya melayani kalian. Ia lalu berdiri perlahan, merapikan blazernya. Harapan di mata Fahmi seketika padam, digantikan kengerian. Linda menatap kepala petugas keamanan yang berdiri kaku di sampingnya. Pak Satpam, katanya, suaranya kembali normal, seolah sedang memberi perintah bisnis. Tolong panggilkan petugas kebersihan. Lantai lobi ini kotor sekali. Fahmi dan Ibu Rena terhenyak. Linda berbalik, tidak menoleh lagi ke arah mereka. Ia berjalan menuju pintu keluar, diikuti oleh Pak Haris dan rombongannya. Saat ia melewati Fahmi, ia berhenti sejenak, tanpa menoleh. Katanya, seperti teringat sesuatu. Dan tolong, keluarkan sampah ini dari gedung saya. Ia melangkah keluar dari pintu kaca, disambut cahaya matahari sore yang keemasan. Sebuah mobil mewah hitam sudah menunggunya. Di belakangnya, 2 petugas keamanan mengangkat tubuh Fahmi dan Ibu Rena. Mereka tidak kasar, tapi tegas.
Mereka menyeret dua tubuh yang sudah tidak punya jiwa itu keluar dari lobi yang sejuk, dan meletakkan mereka kembali di trotoar yang panas dan berdebu. Fahmi terduduk lemas di trotoar, memeluk ibunya yang menangis tanpa suara. Ia menatap nanar ke arah mobil Linda yang perlahan menjauh, membawa pergi sisa-sisa harapannya. Ia mendengar pintu kaca gedung tertutup di belakangnya. Ia melihat ke atas, ke gedung Kencana Tower yang menjulang tinggi, memantulkan bayangan langit. Di puncak gedung itu, nama Kencana bersinar angkuh. Ia sadar, ia tidak akan pernah bisa menggapainya. Ia sadar, penyesalan seumur hidup mereka bukan baru dimulai. Penyesalan itu akan menjadi teman mereka satu-satunya, menemani mereka setiap detik, sampai maut menjemput. Dan pintu maaf itu, telah tertutup selamanya, terkunci rapat oleh tawa hina mereka sendiri di masa lalu.